Selamat berjumpa kembali di materi UI UX Designer. Tema pada minggu yang ke-8 adalah ragam dialog. Ya, ragam dialog. Kita akan secara singkat membahas apa itu ragam dialog dan manfaatnya dalam merancang sebuah desain. Oke, definisi yang saya peroleh dari ragam dialog adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog. Jadi kalau kita bicara tentang teknik dialog, itu kan teknik dialog banyak ya. Kalau dialog, istilah dialog itu kan berbicara minimal 2 orang, tuh dialog. Ya. Kalau 1 orang kan monolog. Jadi bagaimana kita menyampaikan sesuatu ke orang lain dan orang lain menanggapi. Ya, jadi ada komunikasi 2 arah, itu dialog. Beberapa sifat ragam dialog. Yang pertama adalah inisiatif. Inisiatif ini merupakan poin yang paling penting karena begini, user itu berhadapan dengan komputer, dengan mesin. Mesin yang digunakan oleh aplikasi untuk tempat berjalannya sebuah aplikasi ya, sebuah sistem. Nah, komputer ini akan menyajikan, memberikan tampilan sesuai dengan rancangan yang digunakan. Nah, untuk bisa berinteraksi antara user dengan komputer, salah satu ragam dialog ya, dialog yang bisa terjadi adalah inisiatif. Inisiatif dari user. Jadi sistem memberikan sebuah pesan yang akan membuat user itu melakukan sebuah tindakan atau menanggapi pesan tersebut. Itu inisiatif. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, tidak menanggapi, nggak akan terjadi apa-apa. Nah, itu perlu inisiatif. Nah, contoh yang paling mudah kalau kita bekerja dengan prompt style ya. Jadi kalau kita bekerja dengan command prompt itu kan kita harus mengetik sesuatu di sana, kemudian komputer akan menjalankan pesan yang kita tulis di sana ya. Enter dia jalan. Kalau Anda sedang menginstal sesuatu ya di command prompt, itu kita menggunakan perintah langsung ya, inisiatif. Tanpa kita mengetikkan apa-apa dalam command prompt, tidak akan terjadi langkah selanjutnya. Atau tidak akan terjadi proses apapun di sana. Oke ya, nah itu adalah contoh inisiatif. Nah kemudian yang kedua adalah keluasan. Nah, apa itu keluasan? Berbagai aplikasi yang sekarang beredar, ini memberikan fitur salah satunya adalah keluasan, customizing. Ya, customizing. Contoh kalau yang senang main game itu kan Anda bisa mengcustomize apa? Mengcustomize aktornya, mengcustomize senjatanya, mengcustomize temnya gitu ya, bahkan warnanya kita bisa customize, kita bisa milih suara ya, pengaturan suara itu customizing. Artinya pengguna diberikan kesempatan untuk melakukan customizing, memberikan warna yang berbeda ya, sehingga saya sih senangnya backgroundnya ini, saya yang lain senang backgroundnya yang itu dan sebagainya. Ini customizing. Nah, tujuan diberikan fitur keluasan untuk customizing ya tentunya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Ya, jadi memenuhi kebutuhan. Contoh yang lain lagi adalah kalau kita di office automation ya, layar komputernya terlalu kecil nih, kita mengetik kita bisa zoom. Itu customizing. Ya, mendengarkan musik, terlalu besar, volumenya kita kurangi, itu customizing. Itu keluasan ya. Nah, kenapa kita membahas ini? Karena gini, dalam aplikasi bagian-bagian tadi harus terlibat di dalam desain Anda. Ya, harus terlibat. Kalau kita tidak memasukkan itu, akan mengurangi dialog antara user dengan sistem. User nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya
warnanya nggak bisa diubah, hurufnya nggak bisa diubah dan sebagainya. Contoh, ukuran layarnya nggak bisa diubah, akan membuat jenuh ya, dan bisa jadi beberapa user yang spesifik yang dia tidak bisa membaca dengan ukuran huruf yang kecil, ya tentunya nggak akan menggunakan pada akhirnya. Itu kelulusannya. Kemudian kompleksitas. Apa itu kompleksitas? Kompleksitas adalah pengelompokan. Ya, kita melihat dalam berbagai aplikasi ya, program-program, software, itu terjadi pengelompokan. Anda main Office Automation of File. File ini isinya apa ya? Insert itu isinya apa? Pengelompokan. Design isinya apa? Format isinya apa? Function isinya apa dan sebagainya. Kompleksitas. Ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya memudahkan pengguna. Jelas ya, memudahkan pengguna. Pengelompokan ini akan memudahkan pengguna. Contoh, Anda bikin aplikasi ya, bikin aplikasi. Bikin aplikasi biasanya kalau kita ada di dashboard gitu, di menu utama itu ada pengelompokan ya biasanya. Betul ya? Ada pengelompokan. Misalkan kita mau masuk ke menu laporan. Wah, laporan udah sediakan aja tombolnya laporan ya. Begitu kita klik masuk ke menu laporan. Laporan apa yang kita inginkan? Kompleksitas. Oke, kemudian powering, kekuatan. Ya, bagaimana power didefinisi sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan sistem dalam waktu yang bersamaan. Seringkali user pengennya apa? Melakukan berbagai aktivitas. Betul ya? Saya pengen buka lebih dari satu sheet dalam Excel, bisa. Saya bisa buka lebih dari satu dokumen dalam Excel, bisa. Saya bisa menghubungkan antara file pertama dan file kedua dalam Excel, bisa dilakukan. Ya, jadi bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan di dalam aplikasi kita. Kemudian beban informasi, ya, beban informasi jelas, ya, informasi yang diinginkan oleh user itu adalah informasi yang cepat, ya, informasi yang cepat, akurat, ya, relevan, berdaya guna, gitu ya. Dan informasinya harus apa? Harus sesuai dengan yang diinginkan. Jangan memberikan informasi yang nggak perlu pada user tertentu. User A butuh informasi dibatasi, user B butuh informasi dibatasi. Kita nggak bisa memberikan semua informasi yang diperlukan, yang dimunculkan, padahal apa? Tidak semua user memerlukan informasi itu. Nah, itu yang harus diatur. Merancang desain ya itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Anda berpikir usernya cuma satu, Anda sendiri, salah. Anda sebagai perancang ya harus mengikuti segmen apa namanya business information yang dibutuhkan, keinginan usernya bagaimana dan sebagainya. Makanya dalam tugas proyek yang saya berikan di awal di perkuliahan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ya kita minimal harus melakukan survei singkat, survei sederhana. Apa sih yang pengguna inginkan gitu. Nah, tanpa itu kita nggak tahu needs-nya, kita nggak tahu kebutuhannya. Jelas ya? Baik. Kemudian sekarang kita akan coba lihat karakteristik ragam dialog. Yang pertama konsistensi. Ya, konsistensi. Sistem yang konsisten ini akan dikatakan akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk pada user untuk apa? Mengekstrapolasi pengetahuan yang dimiliki, memahami perintah yang baru lengkap dengan pilihan yang ada. Hati-hati dalam memberikan ragam dialog. Ragam dialog harus konsisten. Katakanlah di menu pertama ada menu bantuan. Masuk ke menu kedua, menu bantuannya udah hilang. Ya. Yang pertama bentuk ikonnya A untuk save. Masuk kedua bentuk ikonnya B untuk save. Padahal tombol yang sama. Ya, jadi hati-hati dalam membuat itu. Itu masuk dalam ranah konsistensi. Ya. Kemudian respon, feedback, umpan balik ya sudah pernah saya singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Jangan membiarkan user kebingungan.
Ya, user masuk ke satu perintah yang mungkin karena aplikasi baru pakai gitu ya. Loh, ini saya masuk kemana? Kemudian bagaimana way out-nya? Bagaimana jalan keluarnya? Exit-nya kemana nih? Umpan balik. Pikirkan poin ini. Ya, hati-hati. Jangan hanya mikirkan, lah yang penting kan nanti tahu sendiri. Wah gitu ya. Anda sebagai pendesain Anda tahu, tapi user belum tentu langsung respon. Ya, berikan umpan balik yang jelas. Pesan kesalahan, pesan error harus jelas. Ya, tanda-tanda. Oh, ngisi harus full. Bagian mana yang harus diisi? Bagian mana yang boleh kosong dan sebagainya. Ya, berikan informasinya secara jelas. Ya, kemudian observability. Ya, sistem dikatakan punya sifat observabilitas apabila, awas, hati-hati nih, sistemnya berfungsi secara benar. Awas ya, saudara ya, berfungsi secara benar. Baik belum tentu benar. Bagus belum tentu benar. Sesuatu yang kelihatan baik belum tentu benar. Hati-hati. Jelas ya, saudara ya? Biasanya yang benar akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang wah, ya, belum tentu berjalan, belum tentu sesuai dengan keinginan pengguna. Awas ya, jangan membiarkan user berpikir rumit. Biarkan Anda yang rumit sebagai programmernya. Tapi user harus berpikir bahwa aplikasinya adalah sederhana. Walaupun jeroannya setengah mati Anda bikinnya. Algoritmanya susah dan sebagainya. Itu tugas programmer. Jelas ya, saudara ya? Jadi jangan biarkan user melihat sesuatu, waduh ribet banget nih aplikasi gitu kan. Malas makainya. Apalagi orang yang nggak suka rumus gitu kan, saudara ya. Waduh, ribet makainya. Jelas. Oke. Kemudian controllabilitas ya. Controllability merupakan kebalikan dari observabilitas. Berimplikasi sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Ya. Nah, kadang-kadang ada pengguna yang ingin, ya saya pengen enak makainya, ya. Aplikasinya harus di bawah kontrol saya, wah gitu ya. Antar mukanya harus punya sarana yang memungkinkan pengguna dapat melakukan kendali. Ya, ada tombol penguncian di halaman tertentu, gitu-gitulah, saudara. Ya, itu namanya controllability, gitu kan. Ya, memberikan apa? Menciptakan password di bagian tertentu, kan controllability. Supaya apa? Nggak semua orang bisa masuk. Betul ya? Nah, ini juga bagian yang penting nih, saudara. Aplikasi-aplikasi yang penting di sebuah perusahaan besar biasanya apa? Punya akses kontrol. Username, masukin username, password itu controllability. Jelas ya, saudara ya? Oke, efisien, jelas. Ya, efisien. Aplikasi harus efisien, saudara. Prosesnya harus jelas. Ya, melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama. Ya, jadi outputnya jelas. Kemudian keseimbangan. Strategi yang diambil dalam perencanaan sistem manusia komputer dapat membagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Nggak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh komputer. Ya, aplikasi yang diciptakan ini, ya, ini udah sudah dibuat kok pakai komputer, nggak mungkin salah, wah gitu ya. Komputernya nggak mungkin salah, orang inputnya bisa salah, betul ya. Masukin 5, kemasukinnya 55. Salah nggak? Salah.
Apa yang dilakukan? Harus ada fasilitas editing dong, saudara. Gitu. Kebayangnya kalau dalam aplikasi pengisian itu nggak ada fasilitas untuk mengupdate, nggak terjadi keseimbangan. Oke. Nah, kategori ragam dialog ya ini sih sebetulnya Anda pasti pernah ngutak-ngatik ya, ragam dialog interaktif berbasis perintah tunggal, command line ya. Truk enter jalan gitu ya, sequence. Kemudian berbasis bahasa pemrograman ya, dikumpulin dulu and then di-compile ya sampai jadi execute misalkan dan dijalankan running. Betul ya? Antarmuka berbasis bahasa alami natural ya. Anda bikin apa? Algoritma tuh, ingat lagi belajar algoritma pakai natural language interface. Ya, jadi sebetulnya ini ada apa namanya? Ada kategori-kategorinya nih. Ya, Anda pasti udah pakai semua ini. Ya, kemudian apa nih? Sistem menu, ya, form, icon, window, manipulasi langsung, grafis. Jelas ya, Saudara ya? Yang ada di sini nih, yang Anda lihat di sini, ini semuanya nanti pasti akan Anda buat. Paging, bikin simbol, betul ya? Bikin form, pengisian, menu gitu kan? Ya. Oke. Nah, kemudian dialog berbasis command line dialog, perintah tunggal, perintah yang dioperasikan tergantung dari sistem ya. Sekali lagi tadi kalau saya jelaskan di awal tadi lah, Anda menggunakan command prompt ya ini nih, dir, delete, unix, cls, ya, vi, who, passwd dan sebagainya. Ini kan perintah-perintah yang suka ngoprek-ngoprek gitu ya, sistem apa namanya OS gitu ya, OS ini pasti akan berkutat dengan dialog berbasis tunggal. Ya. Baik ya, kemudian pemrograman jelas ya saudara ya, pemrograman itu dikumpulkan dulu gitu ya, dikumpulkan dulu, compile ya, kemudian berbasis natural language apa, instruksi dalam bahasa manusia. Yang Anda lihat sekarang, yang namanya programming, bahasa pemrograman, itu sudah high level language. Artinya apa? Bahasa yang mendekati bahasa manusia. Teksnya itu pakai bahasa manusia. Nah, itu perlu apa? Perlu penterjemah, perlu converter. Ya. Nah, converternya ada yang interpreter, ada yang compiler. Itu bedanya. Nah, tinggal apa namanya, mana yang Anda gunakan gitu kan. Nah, kadang-kadang Pak ini kudu compile dulu baru bisa jalankan. Kalau ini enggak, Pak. Begitu compile ada yang salah dia berhenti. Kalau yang lain enggak, compile ada yang salah, compile dulu. Begitu dijalanin baru salah. Itu yang lebih repot lagi. Ya tapi memang dibuat dua versi seperti itu sebetulnya program itu. Jelas itu ya? Oke, kalau sistem menu jelas ya. Kalau menu ya menu datar ya, selector, tanda terang, highlight ya gitu ya. Kalau yang Anda sekarang udah bahasa-bahasa visual gitu kan, ya programnya juga udah menggunakan bahasa visual, udah pakai sistem menu ya, pull down, klik muncul ya, set sembunyiin lagi. Office yang paling gampang tuh aplikasi Office yang Anda lihat lah. Ya itu ada sistem menu datar, ada sistem menu tarik ya, ada dua macam. Kemudian form ya, form ya, Anda ngisi klik ya, pakai option button, klik gitu ya. Dialog berbasis pengisian formulir. Kemudian icon, jelas. Ya, icon, kalau icon udah nggak usah saya jelasin lagi lah, yuk ngerti dewek ya. Icon itu menggunakan gambar-gambar yang mempunyai makna. Ya, klik save, menjalankan save. Klik open, menjalankan open, dan sebagainya. Kemudian window system ya, sistem window, jendela ya, terbagi-bagi paging ini dan sebagainya ya, sistem penjendelaan. Nah, kalau Anda menggunakan aplikasi PHP gitu ya, Anda pakai Java, ya tentunya pasti akan ketemu dengan sistem penjendelaan. Ya, jadi kita bisa pindah-pindahnya dengan enak gitu kan. Ya, baik. Kemudian beberapa fungsi yang dimanfaatkan jendela adalah informasi lebih banyak ya. Oke, kemudian apa? Berbeda informasi juga muncul.
Ya, bisa apa namanya, ngatur di bagian jendela masing-masing ya, sarana untuk mengingatkan, penyajian berganda. Era Anda menggunakan aplikasi sekarang adalah era Windows, ya ini, ya yang kita lihat ini. Zaman saya dulu lagi belajar masih belum muncul Windows, ya belum muncul Windows kan. Nah, sekarang Anda begitu lahir punya komputer gitu kan, belajar komputer udah Windows. Ya udah enak banget gitu kan. Dulu zamannya apa? Masih command line gitu ya, masih command line, berbasis tunggal, kudu kasih perintah, ya nempelin huruf kudu ngasih perintah dulu kan, ngilangin nomor halaman kudu ngasih perintah dulu, dokumen, ya banyak yang harus disimpan di kepala perintah tuh sekarang. Sekarang mah enggak, tersedia di layar kan, YC what you say is what you get. Ya, apa yang saya lihat klik kelihatan Saudara ya. Plain layout malah bentuknya, apa yang saya lihat di layar itu yang saya lihat di kertas. Enak sekali. Baik. Ya, kemudian jenis jendela window ya ada teletype, ada teletypewriter ya silakan ya scrolling ya ini Anda udah ngalamin semua lah. Ya pakai Windows pasti akan ketemu dengan ini ya. Multiplex window zaman dulu ya Saudara ya, multiplex window tuh window versi awal dimunculkan tuh. Itu masih multiplex window ya, masih multiplex window. Jadi windownya kotak-kotak beneran kotak-kotak di layar tuh. Ya. Kalau sekarang kan shortcut semua window. Nah, oke ya, space multiplex ya. Ini silakan nanti dibaca ya, non homogen ya, ada zooming ya. Nah, ini ada manipulasi langsung, penyajian langsung activity kepada user, aktivitas akan dikerjakan komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada di layar. Ya, touchscreen, klik jalan, klik jalan, klik jalan. Itu manipulasi langsung. Ya, penerapannya editor, simulator, kontur, banyak sekali. Ya, banyak sekali, Saudara. Antarmuka berbasis grafis. Main-main grafis ya, yang main-main grafis itu kan pelaporan-pelaporan ya ditampilkan dalam grafis. Hati-hati kalau nanti Anda bikin sebuah aplikasi dalam segmen bisnis yang memerlukan informasi dengan tampilan grafis. Ya, ini hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ini yang menjadi core output untuk manajemen kelas atas gitu. Ya, level atas tuh perlunya informasi grafis, bukan pesan teks tabel lagi. Ya, oke ya, baik. Singkat saja di ragam dialog. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan untuk Anda tentunya menelusuri kembali bagaimana sih yang namanya proses kita menciptakan sebuah desain yang baik. Awas ya, desain yang kelihatan bagus belum tentu baik. Ya, desain yang kelihatan bagus belum tentu benar. Nah, bagaimana Anda menciptakan desain yang baik dan benar untuk bisa memenuhi ekspektasi pengguna gitu kan. Itu yang penting kan itu ya bisa dipakai, gitu, bisa dipakai. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat dan Anda bisa gunakan sebagai bekal untuk membangun sebuah desain yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.